Ketika Umar sampai di depan pintu, Khabbab bersembunyi. Umar mulai bertengkar dengan saudara iparnya. Ketika saudara perempuannya datang untuk menyelamatkan suaminya, dia juga mulai bertengkar dengannya. Namun tetap saja mereka terus mengatakan, "Anda boleh membunuh kami tetapi kami tidak akan meninggalkan Islam." Mendengar kata-kata ini, Umar menamparkan adiknya begitu keras sehingga dia jatuh ke tanah dengan darah dari mulutnya. Assalamualaikum saudara seiman, bertemu lagi di channel FM Official, jangan lupa like dan subscribe. Alhamdulillahirrobbilalamin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan di Mekah, ada seorang pria teguh yang namanya telah membuat kaum Quraisy merasa tegang, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap, Umar bin Khattab ibn Nufail ibn Abdi al-Uzza ibn Riya ibn Qurt ibn Raza ibn Adi ibn Luwai al-Qurashi al-Adawi. Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar lahir di Makkah dari klan Bani Adi yang bertanggung jawab atas arbitrase antar suku. Ayahnya adalah Khattab bin Nufail dan ibunya adalah Hantamah binti Hisham dari suku Bani Maksum. Di masa mudanya, Umar biasa merawat unta ayahnya di dataran dekat Makkah. Saat masih remaja, Umar mempelajari seni bela diri, baca tulis, dan menunggang kuda. Dia tinggi, kuat secara fisik, dan pegulat terkenal. Ia juga seorang orator berbakat, yang menggantikan ayahnya sebagai penengah di antara suku-suku. Sebelum masuk Islam, Umar selalu diminta untuk mewakili sukunya bila menghadapi konflik dengan suku Arab yang lainnya. Pada tahun 610, Muhammad mulai mengkhotbahkan pesan Islam. Namun, seperti banyak orang lain di Mekah, Umar menentang Islam, dan bahkan mengancam akan membunuh Muhammad. Dia memutuskan untuk mempertahankan agama politeistik tradisional Arab. Dia bersikeras dan kejam dalam menentang Muhammad, dan sangat menonjol dalam menganiaya umat Islam. Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun 616, 1 tahun setelah migrasi ke Abisinia. Kisah ini diceritakan dalam sirah karya Ibnu Ishaq. Dalam perjalanannya untuk membunuh Muhammad, Umar bertemu dengan sahabatnya Nuaim bin Abdullah yang diam-diam telah masuk Islam tetapi tidak memberi tahu Umar. Ketika Umar memberitahunya bahwa dia telah bersiap untuk membunuh Muhammad, Nuaim berkata, "Demi Tuhan, kamu telah menipu dirimu sendiri, wahai Umar. Apakah menurut Anda, Banu Abdu Manaf akan membiarkan Anda berlarian hidup-hidup setelah Anda membunuh putra mereka, Muhammad? Mengapa Anda tidak kembali ke rumah Anda sendiri, dan setidaknya meluruskannya?" Nuaim menyuruhnya untuk menanyakan tentang rumahnya sendiri di mana saudara perempuannya dan suaminya telah masuk Islam. Setibanya di rumahnya, Umar mendapati adik dan iparnya Said bin Zaid, sepupu Umar, sedang membaca ayat-ayat Al-Quran dari surah Toha, diajari oleh seorang sahabat Muhammad, Khabbab bin Al-Arat. Ketika Umar sampai di depan pintu, Khabbab bersembunyi. Umar mulai bertengkar dengan saudara iparnya. Ketika saudara perempuannya datang untuk menyelamatkan suaminya, dia juga mulai bertengkar dengannya. Namun tetap saja mereka terus mengatakan, "Anda boleh membunuh kami tetapi kami tidak akan meninggalkan Islam." Mendengar kata-kata ini, Umar menamparkan adiknya begitu keras sehingga dia jatuh ke tanah dengan darah dari mulutnya. Ketika dia melihat apa yang dia lakukan pada saudara perempuannya, dia terdiam karena rasa bersalah, dan meminta saudara perempuannya untuk memberinya apa yang dia baca. Saudarinya menjawab negatif dan berkata, "Kamu najis, dan tidak ada orang najis yang dapat menyentuh kitab suci." Dia bersikeras, tetapi saudara perempuannya tidak bersedia mengizinkannya menyentuh halaman kecuali dia membasuh tubuhnya. Umar akhirnya menyerah. Ia membasuh tubuhnya dan kemudian mulai membaca ayat-ayat yang berbunyi, "Sesungguhnya, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku." Quran Surah Taha ayat 14. Umar menangis dan menyatakan, "Sesungguhnya ini adalah firman Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Mendengar ini, Khabbab keluar dari dalam dan berkata, "Wahai Umar, kabar gembira untukmu. Kemarin Muhammad berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jal, siapapun di antara mereka yang engkau sukai. Sepertinya doanya telah terkabul untuk kebaikanmu.'" Umar kemudian pergi menemui Muhammad, dengan pedang yang sama,
yang dia maksudkan untuk membunuhnya, dan menerima Islam di hadapannya dan teman-temannya. Umar berusia 39 tahun ketika dia menerima Islam. Ini semakin membantu umat Islam untuk mendapatkan kepercayaan dalam mempraktikkan Islam secara terbuka. Pada tahap ini Umar bahkan menantang siapa saja yang berani melarang umat Islam melaksanakan salat, meskipun tidak ada yang berani mengganggu Umar ketika ia sedang salat terang-terangan. Pertobatan Umar ke Islam memberikan kekuatan kepada umat Islam dan iman Islam di Makkah. Setelah peristiwa inilah, umat Islam melakukan sholat secara terbuka di Masjid Al-Haram untuk pertama kalinya. Abdullah bin Mas'ud berkata, masuk Islamnya Umar adalah kemenangan kita, hijrahnya ke Madinah adalah kesuksesan kita, dan pemerintahannya berkah dari Allah. Kami tidak salat di Masjid Al-Haram sampai Umar masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, kaum Quraisy terpaksa membiarkan kami salat di masjid. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah dan jika ada yang buruk itu datangnya dari kami, mohon maaf atas segala khilafan tutur kata. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.